Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian iman kepada hari akhir. Salah satu di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan ada dua tanda, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada tiga, yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, sudah terjadi dan masih terjadi, dan belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Itu tiga jenis tanda kecil. Kedua, tanda besar, ada 10. Yang pertama sudah kita terangkan, keluarnya Dabah. Yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Sekarang kita masuki yang ketiga. Tanda besar ketiga dari hari kiamat adalah turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Isa itu menurut keyakinan kaum muslimin berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis yang sahih, Nabi Isa belum meninggal. Tapi beliau diangkat ke langit oleh Allah. Yang diangkat adalah dua-duanya, jasadnya dan ruhnya. Dan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Jangan memakai akal di sini, karena ini menyangkut akidah dan berbicara tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Isa belum meninggal, belum wafat, masih hidup di langit, dan kelak di akhir zaman akan turun, dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam menjadi tanda besar dari kiamat besar. Ada banyak dalil dari Quran, hadis, sampai mencapai derajat mutawatir, ucapan para sahabat, dan penjelasan gamblang dari para ulama. Di antara ayat-ayat tentang akan turunnya Nabi Isa adalah pertama surah Az-Zukhruf ayat 61. Di ayat sejak 57 itu berbicara tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sampai di akhir penjelasan tentang Isa, di ayat ke-61 Allah berfirman, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya wa innahu, dia, maksud dia di sini menurut para ahli tafsir adalah Isa. Sesungguhnya dia la ilmun lis-sa'ah, merupakan tanda tentang akan datangnya kiamat. Maksud Isa menjadi tanda bagi kiamat adalah nuzulu Isa alaihi salatu wassalam qabla yaumil qiyamah alamatun ala qurbis sa'ah. Maksudnya turunnya Nabi Isa sebelum kiamat menjadi tanda sudah dekatnya kiamat tersebut. Diperkuat oleh qiraah lain. Qiraah yang didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid
ada sebagian ahli qiraat yang membaca ayat ini wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Tadi la'ilmun lis-sa'ah. Ada lagi la'alamun. Alam artinya tanda. Bahwa sungguhnya Isa menjadi tanda bagi hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Makna ayat ini kata Ibnu Abbas huwa khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah. Maksudnya adalah keluarnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, as-sahih annahu ay ad-dhamir a'idun ala Isa fa inna siyaqa fi dzikrih. Yang benar adalah bahwa dhamir hu wa innahu, sesungguhnya hu dia ini kembalinya kepada Isa. Karena konteks ayat ini sedang berbicara tentang Isa. Wa innahu sungguhnya dia itu Isa. Kenapa dibahas dhamirhu di sini kembali ke Isa? Sebab ada sebagian orang yang menyatakan hu di sini adalah mukjizat Nabi Isa berupa menghidupkan yang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu disebut wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Sungguhnya mukjizat Nabi Isa itu sebagai tanda kiamat. Ini jauh dari kebenaran. Karena apa? Pertama, konteks ayat itu tentang Nabi Isa. Yang kedua, kalau hanya mukjizat itu kan zaman baheula ketika Isa masih belum diangkat ke langit, jauh dari hari kiamat. Ada lagi yang menyatakan hu di sini kembali ke Al-Quran. Innahu la ilmun lis-sa'ah. Wa hu Al-Quran ini tanda kiamat. Ini lebih jauh lagi. Karena konteks ayat ini bukan tentang Quran tetapi tentang Nabi Isa. Walhasil ayat ini menjadi dalil dari Al-Quran tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kedua, Allah berfirman dalam An-Nisa mulai 157 sampai 159. Kata Allah wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan ucapan orang-orang Yahudi yang berkata kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya. Bahkan yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sampai di ayat 159, wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Nanti ketika Isa turun, tak ada satupun ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, kecuali akan beriman, pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi sebelum hari kiamat, sebelum kematian Isa. Sebelum Isa mati, semua ahlul kitab akan beriman bahwa beliau adalah seorang nabi. Bukan anak Allah, bukan anak haram seperti keyakinan Yahudi. Yahudi dan Nasrani bertolak belakang keyakinan mereka tentang Isa. Yahudi menyatakan ini anak haram, Nasrani menyatakan anak Allah. Dua-duanya keliru. Kaum muslimin ada di tengah-tengah. Isa bukan anak Allah, juga bukan anak haram. Isa adalah seorang
soleh, nabi yang diutus oleh Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya. Bahkan Allah mengangkat Isa ke langit. Sebagaimana dalam surah Ali Imran 55, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, Akulah yang mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku." Nanti akan ada pembahasan. Apa yang dimaksud dengan aku yang mewafatkanmu lalu mengangkatmu? Apa mewafatkan di sini? Nanti ada penjelasan. Ayat ini menunjukkan tak ada seorang pun ahlul kitab ketika Isa turun, kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman. Dan itu ditegaskan dalam ayat tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya. Ketika beliau ditanya tentang wafatkah Nabi Isa, beliau menjawab, Alhamdulillah. Isa alaihi salatu wassalam hayyun. Qad thabata fi sahih anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adalan wa imaman muqsita fayaksurus salib wa yaqtul khinzir wa yada'ul jizyah. Alhamdulillah, kata Syekhul Islam, Isa masih hidup dan telah tetap di dalam kitab-kitab sahih dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, akan turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan akan menghapuskan jizyah. Jizyah itu upeti dari orang kafir kepada penguasa kaum muslimin sebagai biaya perlindungan keamanan bagi mereka. Sekarang jizyah ada. Tapi nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa turun dihapus. Apa alasannya? Nanti akan kita ketahui. Kenapa tidak ada jizyah? Nah, di dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahwa Isa yanzilu alal manaratil bayda syarqid Dimashq annahu yaqtulud dajjal. Bahwa Isa itu akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Dia akan membunuh Dajjal. Lalu kata Syekhul Islam, wa man faraqat ruhuhu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama wa idza uhiya fa innahu yaqumu min qabrih. Karena orang yang antara badan dan jasadnya berpisah, maka jasadnya itu nanti tidak akan turun dari langit. Jadi kalau umpamanya Isa alaihi salatu wassalam dianggap sudah wafat, sudah mati, jasadnya terkubur umpamanya di bumi, maka itu tak ada bedanya dengan umumnya manusia yang seperti itu. Lalu beliau membahas tentang makna wafat yang tadi disebutkan. Allah berfirman dalam Ali Imran 55, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Akulah yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu ke arahku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Yang dimaksud wafat di sini bukan berarti mati. Kenapa? Karena kalau maknanya wafat di sini mati, tak ada keistimewaan apa-apa bagi Isa. Sama dengan umumnya kaum muslimin.
Jadi dicabut ruhnya dari badannya terpisah, badannya di bumi, ruhnya diangkat ke langit dan seterusnya. Tak ada bedanya dengan manusia biasa. Padahal Allah Azza wa Jalla di dalam ayat lain surah An-Nisa 157-158 sudah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Terus kalimat berikutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam masalah itu, mereka berada dalam keraguan-raguan. Ma lahum min ilmin illa ittiba'udh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu kecuali hanya mengikuti dhann. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bal rafa'ahullah, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke arahnya. Nah, kalimat terakhir, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke arahnya, menjelaskan bahwa Allah mengangkat ruh dan jasad Nabi Isa yang nanti akan turun di akhir zaman kepada manusia untuk misi tertentu. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang dimaksud inni mutawaffika ay qabiduka ay qabidu ruhaka wa badanaka. Yang dimaksud aku mewafatkanmu, maksudnya aku memegang ruhmu dan memegang badanmu. Sebab yang namanya wafat tidak selalu berarti mati. Seperti umpamanya ketika kita tertidur. Bukan tertidur. Ketika kita tidur. Ketika malam hari atau mungkin siang hari. Allah mengatakan wafat. Sebagaimana surah Az-Zumar 42. Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Terus walladzi lam yamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan yang mewafatkan jiwa sebelum kematiannya di saat tidurnya. Di saat tidurnya Allah mewafatkan orang yang tidur itu. Makna wafat di sana diambil ruhnya dari jasadnya. Tapi masih ada hubungan antara ruh dan jasad itu yang kemudian nanti akan dikembalikan ketika bangunnya. Dalam Al-An'am 60 Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang telah mewafatkanmu ketika malam hari. Kalian semuanya diwafatkan di malam hari, maknanya adalah tidur. Oleh karena itulah maka tidur sering disebut dengan al-wafatul kubra. Kadang tidur juga diistilahkan dengan mati. Tapi mati kecil, wafat kecil. Makanya ketika kita akan tidur, doa yang diajarkanlah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Maksudnya aku tidur. Dan aku hidup, maksudnya aku bangun. Pas bangun tidur doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Maksudnya membangunkan setelah dia mematikan kami. Dan hanya kepada dia kita semua akan kembali. Jadi tidur pun disebut wafat, tidur pun disebut mati. Oleh karena itulah firman Allah kepada Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Aku mewafatkanmu bukan berarti mematikanmu. Tapi maknanya adalah
memisahkan antara ruh dan jasadnya sementara. Dua-duanya dipegang oleh Allah tapi masih ada hubungan. Sebagaimana hubungan ruh dan jasad kita ketika kita tidur. Maka nanti akan kembali lagi kepada jasadnya dan hidup kembali. Dan inilah penjelasan para ulama. Berkata Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab tafsirnya. Mengutip ulama-ulama pendahulunya. Kata Ibn Jarir, haddatsana Ibnu Bashar. Qala haddatsana Sufyan. An Abi Husain. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada satupun ahlul kitab kecuali nanti pasti akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Kata Ibnu Abbas, qabla mauti Isa bin Maryam. Mereka akan beriman sebelum Isa mati. Kalau sekarang Isa sudah dikatakan mati, lihat, orang-orang ahlul kitab tidak beriman kepada Isa sebagai nabi. Masih menganggap kalau Yahudi anak haram, kalau Nasrani anak Allah, masih ingkar, masih kufur. Tapi nanti akan beriman bahwa beliau itu bukan anak Allah, juga bukan anak haram. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sahihun. Sanad hadis ini adalah sahih. Kata Imam Ibn Jarir ketika menjelaskan tentang Isa. Kata beliau, wa aulal aqwal bis-sihah qawlu man qal ta'wilu dhalika wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa. Pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada tentang ayat itu, tafsirannya adalah tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa sebagai nabi sebelum kematian Isa. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika menjelaskan ayat ini, qabla mauti Isa, wallahi innahul an hayyun indallah. Walakin idha nazala amanu bihi ajma'un. Maksudnya sebelum kematian Nabi Isa, ahlul kitab semuanya ingkar. Dengan keingkaran yang terbagi kepada dua kelompok ekstrim. Nasrani menuhankan Isa, Yahudi menghinakan Isa. Demi Allah, Isa itu masih hidup sekarang di sisi Allah. Tapi apabila dia turun, seluruh ahlul kitab akan beriman kepadanya. Ini dinukil perkataan Al-Hasan ini oleh Imam Ibn Jarir dalam kitab tafsirnya. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Wala syakka anna hadha alladhi qalahu Ibn Jarir huwa sahih. Li'annahu al-maqsud min siyaqil ayat fi taqriri butlani madda'atsul Yahud min qatli Isa wa salbihi wa taslimi man sallama lahu minan nasara al-jahla dhalika. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفع إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. Kata Imam Ibn Katsir, tidaklah diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari itulah yang benar. Karena itulah yang dimaksud dengan konteks ayat ini untuk membatalkan klaim Yahudi bahwa mereka sudah membunuh dan menyalib Isa, sekaligus membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa.
Maka dan orang-orang Nasrani itu pasrah kepada pengakuan Yahudi bahwa mereka sudah membunuh Isa. Orang Nasrani meyakininya juga. Lalu Allah mengabarkan bahwa hal yang sebenarnya tidaklah demikian. Hanyalah yang dibunuh dan disalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah, dia tetap hidup sekarang dan nanti sebelum kiamat akan turun sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Inilah ayat bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan kelak akan turun di akhir zaman, dan turunnya Isa menjadi tanda sudah dekatnya kiamat. Tanda ketiga. Adapun hadis jauh lebih banyak. Tadi disebutkan mencapai mutawatir maknawi. Di antara hadis-hadis tersebut pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul harab wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatul wahida khairan minad dunya wa ma fiha." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, hampir tiba masanya Isa bin Maryam akan turun kepada kalian sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, akan menghentikan seluruh peperangan. Saat itu harta melimpah sehingga tak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Nanti kita akan jelaskan setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, lalu Nabi Isa memimpin kehidupan manusia. Di sana adalah masa terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Harta melimpah, semua mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi tak ada yang menerima. Sampai disimpan di pinggir jalan, berharap ada yang mengambil. Besoknya dilihat malah tambah banyak yang menyimpan di sana. Sehingga nilai satu kali sujud di saat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Harta sudah tidak ada gunanya saat tidak lagi menjadi kebanggaan dan kenikmatan. Lalu berkata Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis itu, waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Baca oleh kalian kalau kalian mau ayat, tidak ada ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Inilah hadis yang pertama. Kedua, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Kaifa antum id unzila ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana sih perasaan kalian ketika nanti Isa bin Maryam turun kepada kalian, sedangkan yang mengimami sholat kalian adalah dari kalangan kalian? Tentu saja bangga. Jadi ketika Nabi Isa turun lalu mau sholat, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Tapi beliau tidak mau. Sebagaimana nanti akan diterangkan. Hadis yang ketiga riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq
dhahirina ila yaumil qiyamah. Qal fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum salli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Jadi setiap zaman itu selalu muncul kelompok kecil tersebut. Yang mereka itu berjuang di atas kebenaran. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadith, fala adri manhum. Kalau mereka itu bukanlah ahlul hadith, bukanlah para ulama, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Mereka lah ahlul hadith. Sampai lalu di akhir zaman turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah amir di kalangan kaum muslimin, salli bina, ayo salat mengimami kami. Berkata Nabi Isa, tidak. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Itu yang ketiga. Yang keempat sudah diterangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Hadis Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu yang menjelaskan tanda besar hari kiamat ada 10 kata Nabi SAW, dan salah satunya lah turunnya Isa bin Maryam. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Kelima, riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa inni awlan nas bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun nabiyyun li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifu. Kata Nabi SAW, para nabi itu ikhwatun lil allat, saudara seayah. Semua nabi saudara seayah, bukan saudara kandung. Ibu-ibu mereka berbeda, tapi ayahnya satu gitu ya. Berarti kalau ibunya berbeda, ayahnya sama, saudara seapa? Seayah. Maksud ayahnya satu dan ibunya berbeda adalah isi dakwah yang pokoknya satu, yaitu tauhid. Semua nabi menyerukan tauhid. Memajak manusia hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Tapi syariatnya berbeda-beda. Tauhid itulah ayah dan syariat itulah ibu. Para nabi syariatnya berbeda-beda tapi tauhidnya sama, satu. Itulah yang dimaksud. Para nabi itu adalah saudara-saudara yang seayah. Ibu mereka berbeda-beda, maksud ibu itu syariat. Tapi ayahnya satu, yaitu tauhid. Dan aku adalah orang yang paling layak, paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Karena tak ada nabi antara dia dan aku. Dan Isa pasti akan turun di akhir zaman. Kalau kalian melihatnya, kenalilah dia oleh kalian. Ini hadis yang kelima dan banyak lagi hadis. Sampai seperti yang tadi dijelaskan mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Berkata para ulama ketika menerangkan masalah ini. Seperti yang dituturkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, "Dzakartu fima sabaqa ba'd al-ahadits al-waridah fi nuzuli Isa. Wa lam adhkur jami' al-ahadits al-waridah fi nuzulihi khasyatan ayyatul al-bahath." Telah aku terangkan beberapa hadis yang ada tentang turunnya Nabi Isa. Saya tidak
menjelaskan semua hadis tersebut karena takut terlalu panjang. Wa qad ja'at hadhil ahadits fi sihah was sunan wal masanid wa ghairihi min dawawinis sunnah. Hadis-hadis ini datang dari kitab-kitab sahih, sunan, musnad dan kitab-kitab lain di antara kitab-kitab sunnah. Wa hiya tadullu dilalatan sarihatan ala thubuti nuzul Isa fi akhir zaman. Dan ini semuanya menunjukkan secara gamblang dan jelas tentang tetapnya akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman wala hujjata liman raddaha. Tak ada alasan bagi orang-orang untuk mengingkarinya, ya. Au qala innaha ahadits ahad la taqumu bihal hujjah, atau ada orang yang mengatakan hadis tentang Nabi Isa itu hadisnya ahad, nggak bisa dijadikan hujjah. Ingat kata para ulama, ya, di antaranya diterangkan Imam Ibnu Jarir, beliau menyatakan bahwa anna nuzulahu aqidatan min aqaidil muslimin allati yajibu alaihim ayyuminu biha. Bahwa turunnya Isa merupakan akidah kaum muslimin yang wajib diimani. Karena hadis-hadisnya mutawatir. La yajuzu lana radduha. Tidak boleh bagi kita untuk menolaknya hanya karena dianggap itu hadis ahad. Kalangan ulama ahlus sunnah, ulama-ulama hadis menyatakan hadis ahad itu hujjah. Dengan hadis ahad hujjatun binafsiha. Dia sendiri sudah menjadi hujjah bagi dirinya sendiri. Walaupun menyendiri itu hujjah. Karena apa? Kalau hadis ahad ditolak hanya karena berkaitan dengan akidah, akan tertolaklah banyak akidah dari ajaran Islam. Akan tidak sahlah umpamanya satu komunitas muslim yang didakwahi hanya oleh seorang. Seperti umpamanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus ke Yaman. Beliau menyatakan, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah anni rasulullah. Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Itu tauhid, itu akidah. Yang diutus seorang. Berarti seluruh ucapan Mu'adz kepada ahlul Yaman semuanya dianggap riwayatnya ahad karena disampaikan oleh seorang. Kalau ini nggak boleh diterima berarti tidak sahlah keislaman ahlul Yaman. Berdasarkan hal itulah maka hadis ahad selama itu sahih maka itu hujjah. Inna hadis al-ahad laisa bihujjah hadza qaulun mardudun. Orang yang menyatakan bahwa hadis ahad itu bukanlah hujjah ini ucapan yang mardud karena apabila ini diterima akan terhapuslah banyak dari syariat Islam yang diriwayatkan melalui hadis ahad tersebut. Termasuk Nabi Isa, apalagi turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal diterangkan dalam hadis-hadis sampai kepada derajat mutawatir. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, wa aula hadhil aqwal bis-sihah indana qaulu man qala makna dzalika inni qabiduka minal arad wa rafi'uka ilayya litawaturil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu Isa ibn Maryam fayaqtulud dajjal. Kata Imam Ibnu Jarir, pendapat yang terkuat dan benar menurut kami adalah bahwa Allah mengangkat Nabi Isa karena
mutawatirnya kabar dari Rasul SAW bahwa Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Berkata Imam Ibnu Katsir, tawataratil ahadits an Rasulillah SAW annahu akhbara binuzuli Isa qabla yaumil qiyamah imaman adilan wa hakaman muqsita. Telah mutawatir hadis-hadis Rasul SAW tentang turunnya Nabi Isa sebelum kiamat. Dia akan menjadi imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Lalu beliau menukil ada 18 hadis yang semuanya sahih tentang turunnya Nabi Isa. Berkata Siddiq Hasan Khan, wal ahadits fi nuzulihi katsirah. Dzakara asy-Syaukani minha 29 hadisan. Ma baina sahihin wa hasanin wa dha'ifun jabar. Minha ma huwa madhkurun fi ahaditsid dajjal wa minha ma huwa madhkurun fi ahaditsil muntadhar wa tadammunun ila dzalika aidan al-athar al-waridah anis sahabah falaha hukmur raf'i id la majalla lil ijtihadi fi dzalik. Kata Siddiq Hasan Khan, hadis-hadis tentang turunnya Isa itu mutawatir, banyak. Diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani diantaranya ada 29 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi yang terkuatkan. Disebutnya hasan li ghairihi. Ada yang disebut bersamaan dengan hadis Dajjal. Ada yang disebut bersamaan dengan turunnya Imam Muntadhar. Ditambah dengan asar-asar dari sahabat yang semuanya dihukumi rafa karena ini bukanlah masalah ijtihad. Jadi kalau ada ucapan sahabat bahwa Isa akan turun, itu dipastikan dari Nabi SAW. Lalu kata Siddiq Hasan Khan, jami'u masukna balaghu haddat tawatur kama la yakhfa ala man lahu fadlul ittila. Seluruh hadis yang kami kutip tadi mencapai derajat mutawatir sebagaimana tak akan tersembunyi lagi masalah ini dari pandangan orang yang mampu menelaah hadis. Berkata Al-Ghumari rahimahullah, wa qad thabata al-qaul binuzuli Isa bin Maryam min ghairi wahid min as-sahabah wat tabi'in wa atba'ihim wal a'immah wal ulama min sairil madzahib ala mamariz zaman ila waqtina hadza. Telah tetap ucapan tentang turunnya Nabi Isa bukan dari 1-2 sahabat tapi dari banyak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam dan ulama-ulama dari seluruh madhab di sepanjang zaman yang mereka lalui dalam kehidupan mereka sampai zaman kita sekarang. Lalu beliau menyatakan tawaturu hadza tawatara hadza tawaturan la syakka fihi bihaitsu la yasihu ayunkira illal jahalah al-aghbiya. Kemutawatiran hadis ini sampai pada mutawatir yang tidak diragukan. Tidak ada yang mendhaifkannya kecuali orang yang bodoh. Tidak ada yang mengingkari hadis ini. Kemutawatiran hadis kecuali orang-orang yang bodoh tentang masalah hadis. Tidak mampu menelaah, hanya memakai otak, hanya memakai pikiran, tapi tidak disertai dengan penelaahan tentang hadis-hadis tentang masalah ini. Berdasarkan hal itulah maka banyak sekali dari kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Isa adalah hadis-hadis yang mutawatir maknawi. Dan mutawatir itu qat'iyud dilalah, ya. Penunjukannya adalah pasti. Oleh karena itu banyak sekali di antara para ulama yang memasukkan
keimanan akan keluarnya Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa adalah bagian dari akidah kaum muslimin. Dibahas oleh mereka dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fiha fahiya dhalalah. Thumma dzakara jumlatan min aqidati ahli sunnah. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi. Lalu mengikuti mereka. Meninggalkan seluruh kebid'ahan karena semua kebid'ahan adalah sesat. Lalu beliau menyebut beberapa bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Di antaranya beliau berkata, wal iman bi annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafir wal ahadithul lati ja'at fihi wal iman bi anna dhalika kainun wa anna Isa yanzilu fayaqtuluhu bi babil lud. Di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah adalah beriman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal pasti akan keluar. Di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Dan hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu amat sangat banyak. Serta beriman bahwa ini pasti terjadi dan Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud. Ini diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah yang menjelaskan pokok-pokok Ahlus Sunnah. Berkata Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ketika menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah dan Ahlu Hadis. Kata beliau, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuluhi wa ma jaa min indillah wa ma rawahu thiqat an rasulillah la yarudduna min dhalika syai'a wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa anna Isa yaqtuluhu. Di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan apa yang datang dari sisi Allah, serta apa yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya dari Rasul SAW. Ahlus Sunnah tidak menolak sedikit pun semua itu, dan mereka membenarkan akan keluarnya Dajjal dan akan turunnya Isa untuk membunuh Dajjal. Lalu di akhir perkataan ini Abul Hasan Al-Ash'ari menyatakan wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqulu wa ilaihi nadhhab, dan beriman kepada semua yang sudah kami terangkan tadi, dan begitulah kami bermadhab, begitulah madhab kami. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam minas sama. Kami beriman kepada tanda-tanda kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit. Berkata Al-Qadi'iyad rahimahullah, nuzulu Isa wa qatluhu Dajjal haqqun wa sahihun inda ahli sunnah lil ahadithi sahihah fi dhalik wa laysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluhu fawajaba itsbatuhu. Turunnya Nabi Isa dan akan membunuh Dajjal adalah hak, benar-benar menurut keyakinan Ahlus Sunnah, karena adanya hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Tidak ada peran akal di dalam syariat
yang membatalkan keyakinan ini, maka wajiblah diimani. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal Masih alaihi salatu wassalam wa ala sairin nabiyyin la budda an yanzila ilal ard kama sabata fil ahadits as-sahihah. Walihada kana fi sama'i tsaniyah ma annahu afdal min Yusuf wa Idris wa Harun li'annahu yuridun nuzul ilal ard qabla yaumil qiyamah bi khilafi ghairi wa Adam kana fi sama'id dunya li'anna nasama banihi tu'radu alaihi. Kata Syekhul Islam, Isa al-Masih dan seluruh nabi mau tidak mau pasti akan turun ke bumi, sebagaimana ditetapkan dalam hadis yang sahih. Oleh karena itulah sekarang Nabi Isa ada di langit kedua. Ada di langit kedua itu didasarkan kepada hadis Mi'rajnya Nabi SAW. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Padahal beliau lebih afdal daripada Yusuf, Idris dan Harun. Karena Nabi Isa akan turun ke muka bumi sebelum kiamat terjadi. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi walhasil, keyakinan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh para ulama ahlus sunnah sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikut mereka dalam kebaikan, dan ini harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Akan timbul banyak pertanyaan, apa hikmah dari turunnya Nabi Isa ke muka bumi? Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Isa setelah membunuh Dajjal laknatullahi alaih, dan kapan kematiannya, bagaimana kematiannya, dan bagaimana kehidupan manusia setelah kematiannya. Masih panjang kisah tentang Nabi Isa ini, tapi untuk sore hari ini cukup sampai di sini dulu karena terbatasnya waktu. Untuk poin-poin yang belum terjelaskan, insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Baik, kita akan coba angkat buka pertanyaan kita dari line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ya, saya dari Taraju. Bukan dari Taraju. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Baik, silakan Pak. Ya, akan menanyakan bahwa Dajjal itu mempunyai kendaraan yang supersonik yang paling itu, sehingga satu detiknya mencapai 3.000 kilometer. Apakah betul itu? Oh, begitu. Ya, cuma sekianlah pertanyaannya. Ya. Baik. Ya. Baik, jazakallahu khairan Bapak. Tafadhol Ustaz. Iya, barakallahu fiik orang Tasik. Pernyataan itu benar tidak benar, alias salah. Tak ada keterangan bahwa Dajjal memiliki kendaraan kecepatannya mencapai sama dengan pesawat supersonik. Tidak ada keterangan itu, ya. Tapi yang jelas Dajjal itu memiliki kemampuan bergerak secara cepat. Seperti hujan yang tertiup angin, itu merata membasahi seluruh tempat di seluruh dunia. Bayangkan hanya 40 hari, seluruh dunia terinjak dan terkuasai oleh Dajjal kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Selain itu terkuasai oleh Dajjal laknatullahi alaih. Tapi tidak diceritakan bahwa dia itu memiliki kendaraan supersonik yang kecepatannya lebih dari
kecepatan suara dan seterusnya, tidak ada keterangan itu ya. Karena Dajjal adalah perkara gaib yang pasti terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Tak boleh kita mempercayai apapun kecuali sebatas yang diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Dan tak ada hadis sahih yang menerangkan bahwa Dajjal punya kendaraan supersonik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Allahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya Ustaz dari Lulut di Malaysia Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah benar tanda-tanda munculnya Dajjal salah satunya dengan munculnya Dajjal-Dajjal kecil Ustaz? Bisakah dijelaskan Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Iya, ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Dajjal besar adalah Dajjal yang sebenarnya yang turun di akhir zaman nanti. Selain itu ada Dajjal-Dajjal kecil. Siapa Dajjal kecil? Mereka adalah para pendusta yang seluruhnya mengaku sebagai nabi. Sayakunu dajjalun qaribun min thalathin kulluhum yadda'una an-nubuwah. Kulluhum yadda'una annahum an-nabiyun. Akan muncul Dajjal-Dajjal sebanyak 30 orang, semuanya mengaku nabi. Dan itu tidak menjadi tanda akan dekatnya keluarnya Dajjal. Karena sejak zaman Nabi juga nabi palsu itu sudah muncul. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzab. La'anahullah. Jadi semua yang mengaku nabi itu Dajjal-Dajjal kecil. Nah, disebutkan ada 30. Kalau dihitung-hitung sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah ribuan orang yang mengaku nabi. Termasuk di daerah kita di Bandung ada, Jawa Barat ada gitu ya, pernah viral. Udah ribuan yang mengaku nabi. Tapi kenapa Nabi SAW menjelaskan hanya 30? Diterangkan oleh para ulama maknanya adalah orang yang mengaku nabi dan memiliki power, memiliki pengikut yang sangat banyak. Seperti Musailamah memiliki pasukan dan bertempur sampai berperang dengan kaum muslimin. Demikian juga nabi-nabi palsu yang datang setelahnya dan memiliki pengikut yang banyak. Mencapai ribuan di zamannya atau sampai sekarang mencapai jutaan umpamanya. Seperti Mirza Ghulam Ahmad Qadiani tersebut. Itu kan jutaan. Di setiap negara ada, termasuk di Indonesia ada. Ya, itu termasuk Dajjal kecil. Adapun orang-orang yang ngaku nabi tapi tidak laku di pasaran, tidak memiliki nilai jual, pengikutnya hanya beberapa gelintir orang. Seperti Lia Eden yang sudah mati kemarin. Kan lebih dari ngaku nabi ya. Ada pengikutnya? Ada. Pengikutnya profesor doktor lagi. Tapi enggak seberapa. Jadi dia tidak termasuk yang 30 walaupun dia itu termasuk Dajjal ya, termasuk Dajjal kecil ya. Jadi yang dimaksud Dajjal kecil yang mengaku nabi berjumlah 30 orang padahal dalam realitanya mungkin sudah ribuan, maknanya 30 orang itu yang memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki pengikut yang sangat banyak. Mungkin lintas negara mencapai jumlah jutaan orang, itulah ada 30 yang seperti itu. Selainnya maka tidak dianggap. Walaupun itu tetap dianggap Dajjal kecil juga ya. Jadi itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW dan tidak terkait dengan waktu kedatangan Dajjal besar.
Jadi sekarang saja sudah banyak dajjal-dajjal kecil. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Pertanyaannya terkait dengan kitab, apakah ada kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat as-salatu sa'ah, Ustaz? Dan apakah bisa didapatkan oleh pembaca atau pendengar, Ustaz? Iya, banyak kitab yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya lah kitab dengan judul Asyratus Sa'ah. Mungkin yang tadi ditanyakan. Yang juga kemarin ditanyakan di hari Jumat yang lalu. Kitab Asyratus Sa'ah susunan Syekh Yusuf bin Abdullah Yusuf Al-Wabil, ya, yang menjelaskan masalah tanda-tanda kiamat secara detail dengan rujukan Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah secara detail. Mungkin ini sudah diterjemahkan dengan judul ensiklopedia kiamat atau tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam, ya. Saya belum lihat terjemahannya, tapi jelas kitab tersebut ada, judulnya Asyratus Sa'ah. Silakan dicari dengan penyusun Yusuf bin Abdullah Yusuf Al-Wabil, ya, silakan. Silakan lagi Abu Lukman. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikut dari pesan WhatsApp Ustaz dari Ja'far Sodik di Kabupaten Bekasi, Tambun Utara. Ingin bertanya Ustaz, apakah yang menjadi ciri khusus Imam Mahdi Ustaz? Karena banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Mohon penjelasannya Ustaz, tafadhol. Apa ciri-ciri Imam Mahdi? Ini juga termasuk tanda kiamat dan berkaitan dengan Dajjal, termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karena apa? Karena imam yang mengimami sholat dan Nabi Isa sholat di belakangnya, itulah Imam Mahdi. Makanya Imam Mahdi dianggap sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Satu zaman dengan Dajjal, ikut memerangi pasukan Dajjal, dan berjumpa dengan Nabi Isa, bahkan mengimami sholat kaum muslimin yang di belakangnya ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa ciri-cirinya? Banyak ciri-cirinya. Karena itulah ya, maka nanti seusai penjelasan tentang Isa aja belum selesai. Kita akan bahas tentang Imam Mahdi, dan kita akan membahas bagaimana keterkaitan Imam Mahdi dengan Dajjal ketika mereka berjumpa untuk memulai peperangan sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Cuma di antara beberapa ciri dari Imam Mahdi adalah, pertama, beliau turunan Quraisy. Bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia. Jadi kalau ada orang yang ngaku orang Sunda, Imam Mahdi, tapi orang Indonesia, sudah langsung tolak. Kedua, namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah, namanya sama. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi nama aslinya Ujang, Asep, Aden, Maman, udah langsung ditolak. Yang ketiga, Nabi SAW pun menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Beliau berperawakan kekar, dadanya bidang, dan sisi hidungnya mancung menyerupai paruh burung. Dan warna kulitnya putih, diterangkan dalam nas hadis yang sahih. Dan ini memberikan informasi akurat kepada kita tentang ciri-ciri fisik dari Imam Mahdi. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi tapi rambutnya keriting, hitam, pesek, udah langsung ditolak. Ya, itu diantara beberapa ciri. Nanti ciri detail dari berbagai macam sisi akan kita bahas dalam pertemuan setelah kita selesai membahas
Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. diterangkan, saya pernah mendengarkan bahwa hari kiamat nanti akan muncul binatang. Bagian ada binatang melata yang menerangkan katanya hari kiamat. Itu dari surat atau ayat berapa? Mohon keterangannya. Apakah itu juga dari tanda-tanda hari kiamat awal seperti itu? Kita mohon keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang yang akan keluar pada hari kiamat. Itu yang disebut dengan sebutan dabah. Dan dabah itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Adanya dabah yang keluar diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah An-Naml 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila telah tetap keputusan kami kepada mereka, maksudnya sudah datang tanda kiamat, kami keluarkan bagi mereka dabah. Dabah adalah binatang dari dalam tanah. Dia ini berbicara kepada manusia. Apa isi pembicaranya? Bahwa manusia sudah tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Itu ayat. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabatul ard." Ada 3 perkara. Bila 3 perkara ini sudah terjadi, maka keimanan orang-orang yang sebelumnya tidak beriman gak manfaat. Tadinya kafir, pas turun 3 ini lalu beriman, gak manfaat imannya. Atau orang-orang yang sebelumnya tidak melakukan kebaikan mendadak berbuat baik, ini juga gak manfaat. Kalau 3 hal ini sudah terjadi. Apa saja 3 ini? Pertama, bila matahari sudah terbit dari sebelah barat. Kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya dabah. Keluarnya dabah dari muka bumi. Ya. Nah, hadis-hadis tentang dabah juga banyak sekali yang menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Selain ayat, hadis-hadis juga banyak dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Nah, pertanyaan terakhir saya angkat dari pesan WhatsApp Ustaz dari Ai di Buah Batu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah nasib kaum muslimin dan muslimat di masa Dajjal keluar Ustaz? Apa sama nasibnya seperti orang-orang kafir? Mohon penjelasannya Ustaz. Nasib manusia ketika Dajjal keluar, gitu ya. Sudah diterangkan 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 1/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhan. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, 2/3 langit, bumi menahan, air menahan tumbuh-tumbuhan. Setahun terakhir sebelum Dajjal keluar, 1 tetes pun air tidak netes dari langit dan tak ada tumbuh-tumbuhan pun yang jadi. Jadi kemarau panjang, terjadi paceklik di mana-mana. Air tidak ada, kekeringan, sampai orang saat itu cukup kenyang bagi orang mukmin dengan zikir, dengan tasbih, tahmid, takbir, kenyang. Setelah setahun mengalami paceklik, Dajjal muncul membawa air dan api. Yang kelihatan air sebenarnya api, yang kelihatan api sebenarnya air. Siapa yang meminum airnya, dia akan menjadi pengikutnya.
Jadi manusia kebanyakan menjadi pengikut Dajjal. Orang yang pada kehidupan zaman sekarang nggak peduli halal dan haram, yang penting mah senang, yang penting mah dia memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia ini. Dijamin itu ketika Dajjal muncul akan menjadi pengikutnya. Walaupun tahu itu Dajjal, yang penting senang dalam kehidupannya. Pengikut Dajjal disejahterakan. Karena Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memerintahkan binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Ya, pengikutnya disejahterakan. Yang kufur kepada Dajjal disengsarakan dan seterusnya. Ya, begitulah keadaan manusia. Jadi lebih banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal. Adapun yang ingkar kepada Dajjal hanyalah orang-orang spesial yang kuat imannya. Mereka lari menghindar, ya. Mereka menjauhi, mereka membaca surah Al-Kahfi, mereka berta'awudz kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kalau ingin selamat, pergilah ke Mekah dan ke Madinah. Maka di Mekah, Madinah orang munafik juga ada. Kemudian berguncanglah Mekah Madinah, ada gempa. Dengan gempa pertama sebagian munafik keluar. Jadi aja pengikut Dajjal. Gempa kedua 2/3 munafik keluar, pengikut Dajjal. Gempa ketiga seluruh munafik keluar. Yang tinggal hanyalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Nah, begitu keadaan manusia ketika Dajjal muncul sampai turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan di sana ingat ada Imam Mahdi di kalangan kaum muslimin. Bagaimana kiprahnya Imam Mahdi di saat Dajjal muncul sebelum turunnya Nabi Isa, nanti kita akan bahas secara detail ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.